Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, saya Agnita Prihandini dari jurusan Tadris Biologi E semester 3 dengan NIM 1908106170. Dan pada video kali ini saya akan melakukan acara praktikum yang keempat dari mata kuliah Struktur dan Perkembangan Hewan yang mengenai anatomi dan topografi organ penyusun pada berbagai sistem organ hewan. Untuk sampel hewan yang saya gunakan pada pengamatan kali ini yaitu berupa 1 ekor ikan lele atau Clarias batrachus dan 1 ekor tikus putih atau Rattus norvegicus. Nah, adapun tujuan dari dilakukannya praktikum kali ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui dan memahami anatomi serta topografi hewan ikan lele atau Clarias batrachus dan tikus putih atau Rattus norvegicus, serta yang kedua, untuk mengetahui dan memahami organ penyusun pada sistem organ ikan lele atau Clarias batrachus dan juga tikus putih atau Rattus norvegicus. Untuk alat yang digunakan yaitu yang pertama ada alat bedah yang berupa gunting dan juga pinset, kemudian yang kedua ada jarum pentul, ada juga gloves atau sarung tangan, kemudian ada styrofoam, yang keempat ada wadah sampel. Serta bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yang pertama yaitu ada 1 ekor ikan lele dan yang kedua ada 1 ekor tikus putih. Adapun prosedur kerja yang harus dilakukan yang pertama yaitu disiapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian yang kedua, dimatikan masing-masing sampel hewan. Dan yang ketiga, barulah dilakukan pembedahan pada tubuh hewan dengan teliti dan juga dengan hati-hati agar dapat diamati bagian anatomi dan topografi pada sampel hewan tersebut. Kemudian selanjutnya, amati organ penyusun sistem digesti, sistem sirkulasi, dan juga sistem respirasi pada masing-masing sampel hewan. Dan yang terakhir yaitu, catatlah hasil pengamatan pada tabel hasil pengamatan. Langsung saja ke pengamatan yang pertama, yaitu dilakukan pada hewan tikus putih atau Rattus norvegicus. Dan ini merupakan proses pada saat mematikan tikus putih dengan teknik cervical dislocation. Setelah tikus putih dimatikan, kemudian lakukanlah pembedahan pada tubuh tikus putih dengan cara perlahan dan juga hati-hati agar dapat diamati struktur anatomi dan juga sistem organ penyusun pada tubuh tikus putih tersebut. Setelah dilakukannya pembedahan, kemudian amatilah struktur anatomi dan juga organ penyusun pada tikus putih tersebut, baik itu organ penyusun pada sistem respirasi, sistem digesti, dan juga sistem sirkulasi. Nah, hasil pengamatan yang pertama yaitu mengenai organ penyusun sistem digesti pada tikus putih. Di dalam sistem digesti ini diawali dengan proses ingesti, yaitu proses memasukkan makanan ke dalam mulut atau ke dalam cavum oris. Nah, setelah cavum oris, kemudian makanan disalurkan ke esofagus. Kemudian, adapun organ penyusun selanjutnya yaitu berupa ventriculus atau lambung, dan ada intestinum tenue atau usus halus. Selanjutnya ada intestinum crassum atau usus besar, dan yang terakhir yaitu terdapat anus yang merupakan organ yang berfungsi sebagai tempat keluarnya zat sisa hasil pencernaan dalam bentuk feses. Kemudian selanjutnya beralih ke hasil pengamatan yang kedua yaitu yang mengenai organ penyusun sistem sirkulasi, di mana pada tikus putih ini terdapat organ penyusun sistem sirkulasi yang berupa jantung dan juga pembuluh darah, di mana pembuluh darah ini berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh bagian tubuh.
Kemudian, selain sistem sirkulasi, terdapat juga organ penyusun pada sistem respirasi. Dan bisa dilihat di sini bahwa organ penyusun sistem respirasi pada tikus putih itu dapat berupa hidung, kemudian laring, trakea, dan juga ada yang dinamakan dengan pulmo atau paru-paru. Kemudian dilanjutkan ke pengamatan yang kedua, yaitu yang dilakukan pada hewan ikan lele atau Clarias batrachus. Dan sebelum dilakukannya pembedahan, maka dimatikanlah terlebih dahulu sampel hewan yang digunakan. Dan ini merupakan proses pembedahan pada tubuh ikan lele atau Clarias batrachus. Dengan dilakukannya pembedahan ini, kita dapat mengetahui struktur anatomi dan juga organ penyusun pada ikan lele, di mana organ penyusun tersebut nantinya akan saling bekerja sama untuk melakukan fungsi-fungsi yang lebih kompleks di dalam sistem organ. Langsung saja ke hasil pengamatan yang pertama pada ikan lele, yaitu mengenai organ penyusun sistem digesti. Sama halnya dengan tikus putih, di mana sistem digesti pada ikan lele ini juga diawali dengan proses ingesti, dan organ yang berperan yang pertama yaitu cavum oris, yang dibantu dengan organ insisif atau gigi. Dan setelah itu makanan disalurkan ke esofagus. Selanjutnya dari esofagus disalurkan ke ventriculus atau lambung. Dan dari lambung selanjutnya ke organ intestinum. Dan kemudian zat sisa hasil pencernaan tersebut dikeluarkan melalui anus. Hasil pengamatan yang berikutnya yaitu mengenai sistem sirkulasi, di mana pada ikan lele ini terdapat organ penyusun sistem sirkulasi yang berupa jantung dan juga pembuluh darah. Dan pembuluh darah tersebut terdiri dari pembuluh darah nadi, vena, aorta, dan juga kapiler. Selanjutnya, sistem organ yang terakhir yang diamati yaitu sistem respirasi. Pada sistem respirasi ikan lele ditemukan bahwa organ penyusun utamanya yaitu berupa insang, dan juga terdapat pula organ respirasi tambahan yang dinamakan dengan arboresen. Di mana arboresen ini terdapat pada lembar insang kedua dan keempat yang merupakan modifikasi dari insang yang berbentuk bunga. Nah, dengan adanya organ pernapasan tambahan tersebut, maka ikan lele dapat hidup di dalam lumpur atau air yang memiliki kadar oksigen yang rendah, serta dalam keadaan udara yang cukup lembab, maka ikan lele dapat bertahan hidup di luar air dalam waktu yang cukup lama. Setelah dilakukannya pengamatan yang mengenai struktur anatomi dan juga organ penyusun sistem organ pada hewan, dapat disimpulkan bahwasanya yang dimaksud dengan sistem organ merupakan gabungan dari beberapa organ yang saling bekerja sama satu sama lain untuk melakukan fungsi-fungsi yang lebih kompleks. Dan perlu diketahui juga bahwasanya hewan yang berasal dari kelas yang berbeda tentunya memiliki sistem organ yang berbeda pula. Hal ini untuk memudahkan hewan tersebut dalam beradaptasi dengan lingkungannya, serta didasarkan pada perbedaan habitat dan cara hidup hewan tersebut. Adapun perbedaan sistem organ pada ikan lele dan juga tikus putih yaitu salah satunya pada sistem respirasi, di mana ikan lele memiliki organ respirasi utama yang berupa insang dan juga organ respirasi tambahan yang berupa arboresen. Sedangkan tikus putih memiliki organ respirasi yang berupa paru-paru. Dan itu tadi merupakan beberapa pengamatan yang dihasilkan dari acara praktikum yang keempat, mata kuliah struktur dan perkembangan hewan. Dan terima kasih yang sudah berkenan menonton video ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.